Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita pada pagi hari ini bisa kembali bertemu melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita seri ke-6, yaitu membahas kehidupan Nabi ketika masih kecil, ketika beliau diselamatkan oleh Bunda Halimah dari rencana jahat rahib yang datang dari Habasyah, sampai dengan pembahasan tentang wafatnya Bunda Aminah. Ini di halaman 326 sampai dengan 329. Qala Ibnu Ishaq, anna mimma haja ummuhu as-Sa'diyata ala raddihi ila ummihi ma'a ma dzakarat li ummihi mimma akhbaratha anhu. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwa anna mimma haja ummihi Sa'diyah, ummihi, jadi ibunya Nabi, hi-nya itu pada Rasulullah SAW, Sa'diyah berarti Halimah. Jadi tidak lagi disebutkan Halimahnya karena sudah dibahas sebelumnya, jadi disingkat jadi As-Sa'diyah dari suku Sa'ad. Jadi ibundanya, ya, jadi ini kisah alternatif ya. Jadi ada kisah yang mengatakan bahwa dikembalikan kepada Ibunda Aminah karena adanya pembelahan dada. Tapi ada juga di riwayat yang lain dimasukkan oleh Ibnu Ishaq di sini, wa za'aman nasu fima yatahaddatsun. Jadi banyak juga kata beliau yang menjelaskan ini kepada dan sampai kepada saya bahwa di antara penyebab kenapa Bunda Halimah Sa'diyah mengembalikan ala raddihi, mengembalikan hi-nya ini kembali kepada Rasulullah SAW, ila ummihi, ya, ila ummihi, kepada ibu kandungnya yaitu Aminah bintu Wahab, karena hal yang sebagai berikut yang mau dijelaskan. Jadi ini alternatif. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang mengatakan, oh dia dipulangkan karena dadanya dibelah, kita sudah tahu pembahasan bulan lalu. Tapi kalau ada yang mengatakan dikembalikan karena masalah berikut ini yang mau dibahas, berarti kita pun jadi tahu. Ini salah satu kelebihan Sirah Ibnu Hisham, banyak pendapat yang dimasukkan. Dengan seperti itu wawasan kita jadi bertambah luas. Ma'ama dzakarat li ummihi mimma ikhtaratha anhu. Lebih daripada dari, ya, lebih atau di antara atau bersama, ma'anya itu bisa maksudnya macam-macam. Bersama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Halimah kepada Bunda Aminah. Jadi dua ibu Nabi ini bertemuan. Yaitu sebagai berikut, di baris berikutnya, anna nafaron. Nafar itu dalam bahasa Arab artinya sekelompok orang lebih dari 3. Biasanya 10. Berarti ramai itu datang. Minal Habasyah. Habasyah itu di mana? Di Afrika. Jadi yang datang ini kulit hitam. Minal Habasyati Nasoro. Nasoro berarti Nasrani. Ya, jadi ada 10-an orang berkulit hitam dari Habasyah, beragama Nasrani. Kok bisa mereka sampai ke dekat Mekah? Karena dulu mereka juga ada di Yaman. Ya, terima kasih. Mungkin ibu-ibu masih ingat kisah ketika Rasulullah lahir itu tahun apa? Tahun gajah. Siapa yang bawa gajah? Abraha. Abraha dari mana? Nggak ada yang tahu. Ada nggak yang tahu? Abraha dari mana? Dari Yaman. Apakah dia orang asli Yaman? Bukan. Dari mana dia? Dari Habasyah. Jadi kalau nanti saya mau gambarkan petanya itu. Jadi Jazirah Arab itu tergolong Asia. Sedangkan Habasyah itu ada di Afrika. Dipisahkan oleh Laut Merah. Ya, kalau yang ibu-ibu suka umroh atau haji, terus sambil menunggu pesawat pulang itu kan biasanya di Jeddah ya. Di Jeddah. Jadi Jeddah itu di pinggir Laut Merah.
Laut Merah itu kalau kita berenang sampai ke seberangnya itu sudah Afrika. Sudah Afrika. Nah, ini geografi ya, geografi. Penting geografi ini. Karena banyak orang yang tidak percaya masa benar ada pasukan gajah. Karena setahu mereka di Yaman gak ada gajah. Memang gak pernah ada gajah. Tapi ada gajahnya, ada, orang suratnya aja ada, surah Al-Fil. Pertanyaannya, gajah itu kan hanya 2 tempatnya. Di Eropa nggak ada, di Amerika nggak ada, Amerika Utara, Tengah, Selatan nggak ada. 2 tempat hanya gajah itu ada, di Asia dan di Afrika. Ya, Asia dan di Afrika. Gitu. Nah, yang di Asia terlalu jauh karena paling dekat itu di India. Lebih dekat lagi dari Afrika. Nah, itu nanti kalau ada petanya mungkin bisa saya jelaskan. Tapi sementara belum datang petanya, saya lanjutkan saja. Jadi orang yang datang ke Mekah ini, sekelompok orang berkulit hitam dari Habasyah dan Nasrani agamanya. Jadi agama Nasrani itu sudah menyebar lebih dahulu ke Afrika sebelum ke Eropa. Eropa belum ada agamanya. Jadi jangan dibayangkan Nasrani itu agama Eropa, itu salah. Orang Eropa itu kan penyembah berhala juga dia. Coba lihat film-film Vikings. Gitu. Jadi agama ini semuanya dari Timur Tengah. Baik itu yang kemudian kita kenal sebagai agamanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan kaum Muslim itu semuanya dari Timur Tengah. Nyebar. Afrika itu sudah mengenal Nasrani lebih dahulu daripada Eropa. Tapi kita tahunya kan kalau orang Eropa datang itu membawa agama Nasrani. Nah, itu keliru. Oke. Sampai di sini jelas. Jadi ibunda Rasulullah SAW, ibunda persusuannya, Bunda Halimah itu pernah ketemu dengan orang Habasyah, kulit hitam, Nasrani di kampungnya. Kata beliau, ra'auhu ma'aha hina raja'at bihi ba'da fitamihi. Mereka melihat baginda Rasulullah sedang bersama dengan aku ketika baru saja pulang dari kota Mekah, fitamihi, ketika mulai disapih. Jadi sudah tidak lagi disusu. Jadi ada 2 fase Rasulullah bersama Bunda Halimah. Fase ketika disusui, selesai dipersusukan selama 2 tahun, dikembalikan, gak jadi. Balik lagi, berarti balik yang kedua ini Rasulullah tidak menyusu lagi dengan Bunda Halimah, tapi masih ikut. Kenapa? Sudah kita bahas di bulan-bulan yang lalu, di bulan Juli dan bulan Juni, di Mekahnya terjadi wabah. Sehingga Bunda Aminah, ibu kandungnya, udah bawa aja lagi, balikin lagi aja. Bahaya di sini nanti kena penyakit. Yang kedua, waktu dikembalikan lagi, kenapa? Karena ada 2 malaikat yang membelah dada Nabi. Pembelahan dada itu terjadi 2 kali. Ada yang terjadinya ketika masih kecil, ada yang terjadinya sebelum Isra Mi'raj. 2 kali dibedah. Nah, yang kedua ini ikut Bunda Halimah sudah tidak nyusu lagi. Makanya disebut fitami. Fitami, fatoma ini artinya disapih. Ya, disapih. Tidak lagi dibiasakan menyusui. Fanadharu, nadhara itu melihat dengan seksama. Kalau ro'a cuma melihat aja sepintas. Tapi nadhara itu berarti meneliti. Fanadharu, karena jamak nadharu berarti bukan Bunda Aminah, karena kalau Bunda Aminah bukan Bunda Halimah, kalau Bunda Aminah fanadharat. Dari sini kita tahu yang melihat orang banyak dan laki-laki. Siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan nafaran minal Habasyah, Nasoro. Jadi para pemuka-pemuka Nasrani Habasyah kulit hitam yang datang dari Ethiopia ini ketika melihat Nabi itu kaget. Makanya dibahasakannya fanadharu, dilihat. Kok enggak kayak bayi-bayi yang lain? Fanadharu ilaihi berarti itu bayinya itu dilihatin jarak dekat. Di bahasa Arab ini detil ya. Dilihat Rasulullah itu. Wasa'aluha anhu, dan ditanya, ha berarti muannas, perempuan. Siapa yang ditanya? Bunda Halimah. Ditanyain, ini siapa anak kamu? Bukan, kata dia. Nah, kata orang nih, kenapa kira-kira nih sebelum saya lanjutkan, kira-kira ibu-ibu berdasarkan
pengajian kita selama ini. Sudah 5 kali kita ngaji kan, ini yang ke-6. Kenapa orang Nasrani ini tertarik dengan Muhammad masih kecil? Kenapa? Kira-kira saja. Kenapa Nasrani tertarik dengan bocah, bayi? Bukan bayi lagi ya, sudah tidak menyusui lagi, tidak menyusu lagi. Kenapa kira-kira tertarik kepada Rasulullah? Ada yang mau coba-coba? Kenapa? Gak kedengeran siapa yang ngomong? Angkat tangan dulu, nah gitu, bertanggung jawab. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Iya Bu, apa Bu? Gak apa-apa, kita ngaji mah relax. Cakep, bersih, bersinar. Iya. Boleh juga, iya Bu. Dalam kitab sebelumnya sudah ada. Iya. Akan lahirnya seorang nabi. Udah nyala belum itu? Apa mic-nya itu? Belum nyala. Ditekan dulu, tahan. Nah, coba. Nah, itu bisa. Enggak rusak. Iya, ngomong sekali lagi, Bu. Ya, di kitab sebelumnya sudah ada informasi akan hadirnya seorang nabi. Iya. Itu lebih tepat. Ya memang bayi Muhammad pastinya Rasulullah masih kecil gitu, pastinya di samping lucu pastinya ya. Ya jelas cakep ya. Berseri-seri, bersinar-sinar. Ya, kayaknya memang jadi calon nabi. Tapi betul, kenapa orang itu sih bisa bayi mana aja, tapi orang-orang Nasrani kok melihat ini ada tanda-tanda kenabian pada diri bayi Muhammad. Karena memang dari kecil kan Bunda Aminah pengajian bulan Juli mengatakan bahwa anak saya itu ketika lahir itu bersinar, kata dia. Aku pun bersinar waktu melahirkannya. Bahkan di dalam cahaya itu aku bisa menyaksikan tempat-tempat yang nantinya akan menjadi negeri-negeri yang akan dipimpin oleh anakku itu. Jadi sudah tahu. Ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tertarik karena tidak menyangka bahwa tanda-tanda kenabian itu ada pada diri seorang anak Arab. Karena orang Nasrani pun mengiranya dari Yahudi. Kalau orang Yahudi yakin betul kalau dari golongan mereka. Salah semua. Yang benar Rasulullah ditakdirkan Allah lahir dari suku Quraisy sebagai garis keturunan Nabiullah Ismail, sebagai keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Nah, sampai di sini kita ngerti kenapa orang-orang itu tertarik. Ya. Ada pelajaran berharga di sini. Jadi kita bukan hanya sejarahnya yang saya ingin bahas. Tetapi bahwa ketika seorang ibu memiliki anak, sekalipun mungkin anak itu bukan anak kandungnya, tetapi rasa sayangnya itu naluriah. Ya. Istilahnya kalau naluriah itu sudah merupakan sifat keibuan. Jadi kadang-kadang kita suka dengar cerita ibu tiri itu kejam dan sebagainya. Ini tidak Islami. Tidak Islami loh. Kalau bukan ibu kandung terus otomatis kejam, tidak berlaku bagi Bunda Halimah. Bunda Halimah bukan anaknya sendiri. Bahkan ketika kita ngambil pertama kapan itu? Pertemuan ketiga kayaknya. Kedua apa ketiga? Bunda Halimah kan ketika mengambil anak bayi nama Muhammad itu tidak mendapatkan upah. Tidak mendapatkan upah. Jadi ikhlas hubungannya itu. Nah, bisa jadi suatu saat kita ada anak yang kita besarkan bukan anak kita. Dan itu pahalanya sama. Pahalanya sama. Asal kasih sayang kita kepadanya sama. Jadi ibu-ibu tiri yang kejam sama anak tirinya itu tidak mengikuti teladan Bunda Halimah. Buruk. Walaupun katanya susah Ustadz, namanya juga bukan dari apa istilahnya darah daging, nggak bisa begitu juga kita. Kalau urusannya cuma darah daging, Bunda Halimah sekedar bisnis, tentu tidak sesayang itu kan. Lah bisnis kan selesai transaksi selesai, ini nggak ada transaksi. Sayangnya seperti itu. Jadi menjadi catatan buat kita, ketika kita bisa sayang kepada anak sendiri, kita pun harus bisa sayang kepada anak orang lain. Dalam konteks kita memeliharanya, membantunya. Apalagi misalnya nanti sini kan suka ada yang bawa anak-anak, ya. Bahwa ya selama dia di pengajian ini ya kita awasi layaknya anak kita. Kalau membahayakan sesuatu kita bantu. Ya, perhatian kecil seperti itu.
Dan pahalanya sama. Pahalanya sama. Makanya sungguh aneh kalau ada ibu-ibu yang kepada anaknya sendiri tidak sayang. Tidak boleh meluapkan ketidaksayangan kita kepada anak hanya karena kita sedang bersih tegang dengan suami, dengan ayah anak itu. Kadang-kadang ribut dengan suami, ribut dengan bapaknya anak itu, tapi telah dilampiaskan kepada anaknya. Batil ini, dosa. Tak boleh. Jadi sekalipun kita marah, misalnya suami marah dengan istri, istri lagi marahan dengan suaminya, tidak boleh dilampiaskan ke anak apalagi. Tidak boleh dilampiaskan kepada siapapun, anak apalagi. Tidak ada masalah dia, tidak ada salah dia. Sekalipun kalau ngelihat, kesel banget Ustadz, karena ngelihat wajahnya itu kayak ngelihat si suami itu, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Justru kita sayang. Allah sudah berikan anak sebagai amanah. Anak itu kan ujian. Ujian. Lolos ujian, maka surga menanti. Lolos ujian, surga menanti. Sebagaimana juga hubungan dengan suami. Lolos ujian-ujiannya, pasti tidak ada keluarga yang tanpa ujian, pasti ada. Sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmahnya itu bagian dari hasil dari ujian. Ya, jadi sakinah ketika ijab kabul resmi, sakinah sudah dapat. Sekalipun nama istrinya bukan sakinah, tapi sudah dapat sakinah. Karena itu modal awal dikasih sama Allah, rasa sayang itu, rasa tenang. Mawaddah harus diupayakan bersama. Cinta balas cinta, supaya termasuk diantaranya mencintai anak yang lahir dari pernikahan itu. Kemudian kalau proses ini berlangsung dengan baik, diuji Allah berkali-kali tidak goyah, dapat rahmah. Jadi rahmah itu bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan begitu saja, tapi dalam proses yang panjang. Apa ciri rahmah itu? Selalu bisa melihat sisi kebaikan. Istri dengan suami begitu, suami dengan istri begitu. Jadi kalau ibu, ini karena ibu-ibu semua yang hadir, kalau ibu-ibu nggak bisa melihat sisi kebaikan suami, belum dapat rahmah berarti. Sekalipun sudah 40-50 tahun menikah. Sebaliknya saya kalau lagi pengajian bapak-bapak kalau masih belum bisa melihat sisi kebaikan istrinya, sekalipun sudah 50 tahun menikah, belum dapat rahmah, masih proses mawaddah. Ujiannya bisa orang lain, ujiannya bisa anak sendiri, ujiannya bisa rizki, karir, macam-macam bu. Tapi nanti kalau sudah dapat rahmah itu, gampang memaafkan, ngertian, itu rahmah sudah. Nah itu bisa jadi orang itu baru 5-6 tahun nikah, udah dapat. Kenapa? Karena serius proses mawaddahnya. Gitu. Jadi saya kaitkan ke sana. Jadi Bunda Halimah ini bersama siapa nama suaminya? Al-Harith. Bapak angkat Rasulullah itu, kalau bisa disebut angkat begitu, adalah Al-Harith. Berarti Halimah dengan Al-Harith ini keluarga yang ideal. Sekalipun dia tidak terlalu kaya, tapi ideal. Jadi tidak ada syaratnya keluarga ideal itu kaya raya. Nggak ada. Pernah lihat itu, saya kalau di Depok itu ada satu daerah tertentu yang pemulungnya itu bawa gerobak panjang, suaminya narik, istrinya dorong. Anaknya ada 1-2 di situ. Yang gede-gede saya perhatikan itu sekolah. Entah ini orang rumahnya di mana. Tapi pas dorong itu isinya sambil senyum, suaminya senyum. Hidupnya begitu. Banyak orang naik mobil merengut seharian. Jadi ternyata kebahagiaan tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan. Walaupun alangkah baiknya kalau memang berkecukupan. Alangkah baiknya. Tapi syarat dasarnya bahagia. Ini penting. Jadi Bunda Halimah itu kenapa nanti kita lihat di hadis berikutnya begitu protektif kepada Muhammad padahal tidak menghasilkan uang loh. Padahal tidak dibayar loh. Kayak kita ngurus anak sendiri dibayar gak? Enggak. Nah, itu naluriah. Kalau masih fitrah. Fitrah. Kenapa fitrah bisa berkurang, hilang? Karena banyak maksiat. Jadi maksiat itu merusak, merugikan, macam-macam dampaknya, banyak sekali. Nah, kembali kepada kisah tadi, orang Habasyah ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi SAW. Slide berikutnya, qala Ibnu Ishaq, wa qallabuhu thumma qalu laha, ditimang, ini agak sedikit merebut ini.
Bayinya direbut, ditimang-timang, mungkin mau lihat-lihat lagi, karena memang Rasulullah itu di belakang tengkuknya sini, ada benjolan, tapi bukan penyakit, sebesar keping uang. Kira-kira segitu. Ini saya minum nanti, saya buka untuk diminum. Di belakang sini. Hadisnya nanti terkait dengan hadis Salman Al-Farisi. Salman itu beberapa kali waktu ketemu pertama kali, tapi belum kita bahas. Nanti ketemu juga, sampai juga insya Allah, asal istiqomah ngaji. Ada bab di mana Salman itu waktu bertemu pertama kali dengan Nabi SAW itu selalu mencari belakang Rasulullah. Orang kan kalau ketemu di depannya, dia selalu ke belakang, sampai Rasulullah itu agak risih. Salman, apa yang kau cari? Apakah kau mencari ini? Terus diturunkan sedikit ini, kerahnya ini diturunkan. Apakah ini yang kau cari? Iya ya Rasulullah. Karena di kitab-kitab yang aku pelajari, ciri Nabi itu salah satunya ada Al-Khatam namanya. Khatam itu tanda kenabian. Fisik. Dipeluknya langsung Rasulullah itu. Ya Allah katanya, saya dari mana? Saya ninggalkan bapak saya, ninggalkan ibu saya, ninggalkan agama Majusi saya, bertemu agama Nasrani, saya tinggalkan agama Nasri untuk bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Kebayang nggak bahagianya Salman? Luar biasa. Nanti sampai gitu ke bahas itu. Ya, sabar-sabar aja. Ditimang, thumma qalu, kemudian mereka berkata, qalu laha, berkata kepada siapa laha? Laha ini muannas lagi, kepada Bunda Halimah atau Aisyah? Apa Aminah? Halimah, karena masih tentang Bunda Halimah. Apa jawaban mereka setelah yakin, mungkin dibelokin gitu Rasulullah itu, dilihat belakang, oh benar ini, otentik ini ya, bukan KW ini. Lana khudanna hadzal ghulam, kami akan kami rampas anak ini. Falanadhhabanna, asal katanya dhahaba itu pergi. Lanadhbahanna, pasti kami bawa pergi, kami culik ini anak ini. Falanadhhabanna bihi ila mulkina, kami akan bawakan kepada raja kami. Rajanya di mana? Di Mekah? Bukan. Di mana? Di Yaman? Bukan. Di mana? Di Habasyah, di seberang lautan, di apa istilahnya itu, benua yang berbeda, yaitu benua Afrika. Wabiladina, ya. Jadi kata mereka, akan kami bawa menemui raja kami dan kami akan tahan dia di negeri kami. Kira-kira ibu lagi bawa bayinya, tiba-tiba dikerumuni orang, kulit hitam, Nasrani, pakai alat, pakai inilah, pakai apa namanya, layaknya rahib gitu ya, mungkin salib gede gitu, kalung gitu kan. Tiba-tiba ngambil bayi, terus dibilang, saya akan bawa anak ini ke negeri kami. Kira-kira panik nggak? Panik pasti. Tapi Allah beri kekuatan, ketenangan. Inilah kelebihan Bunda Halimah. Banyak orang nggak kenal siapa Bunda Halimah, sebatas tahu bahwa dia ibunya Nabi, tapi nggak tahu perjuangannya, menyelamatkan, melindungi, menyayangi seperti anak sendiri. Jadi ceritanya itu tidak mulus-mulus saja gitu ya. Ada peristiwa-peristiwa yang menegangkan. Fa inna hadza ghulamun, kata orang Habasyah tadi melanjutkan komentarnya setelah memeriksa Rasulullah itu. Periksa fisik. Fa inna hadza ghulamun, kata dia, bayi ini, sesungguhnya bayi ini kainun lahu sya'nun, punya masa depan yang hebat, orang besar. Nahnu na'rifu amrahum, kami sudah tahu tentang dia ini. Dari mana? Tadi ibu tadi sudah menyebutkan, dari kitab. Kami sudah tahu. Kata. Wah, ini menunjukkan dia pembaca. Ya kalau orang Nasrani tapi tidak baca Injilnya di zaman itu, nggak tahu kisah ini. Sama kayak orang Islam nggak pernah baca Quran, mana tahu kisah. Jadi pelajaran penting adalah kita itu dikasih Allah kitab suci, dikasih Allah Al-Quran, kalau tidak dibaca nggak ada gunanya. Harus sering-sering membacanya. Nah, kalau ikut pengajian ini, sering-sering kita tambahkan catatan-catatan. Jadi kata mereka, kami sudah nahnu na'rifu amrohu, kami sudah baca sebelumnya, sudah tahu tentang bayi yang kayak begini.
Nabi masa depan ini ibaratnya katanya. Sudah lahir ini kata. Jadi orang Nasrani rebutan. Orang Yahudi juga mau merebut Nabi. Orang Nasrani mau merebut Nabi. Orang tuanya sendiri belum tahu persis bakal jadi seperti apa. Masya Allah. Sampai kemudian Ibnu Ishaq ini mengatakan faza'amal ladzi haddatsani, sampai yang meriwayatkan hadis ini kepadaku memberikan penekanan annaha, bahwa dia Halimah itu lam takad, nyaris enggak mampu, tanfalitu, melarikan diri, membebaskan dirinya, bihi, bersama bayinya, minhum, dari kepungan orang-orang Habasyah itu, tapi lolos. Dirampasnya anak itu, Muhammad dirampas balik, dengan sekuat tenaga dia menerobos 10 orang yang mengerumuninya tadi. Masya Allah, saya nggak kebayang tuh ibu-ibu, jagoan itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau lagi dikepung orang jangan ciut nyalinya. Ya, ada orang mau berniat buruk kelihatan dari gayanya, tetap kita harus berani hadapi. Dari mana inspirasinya? Kisah Bunda Halimah menyelamatkan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sudah digendong sama salah seorang rahib Nasrani Habasyah itu. Jadi kita harus berani ngambil hak kita. Loh, ini hak kami, kenapa diambil? Harus ada keberanian. Wah, bisa mati Ustaz. Mati itu sudah ditetapkan Allah, tanggal, tahun, jamnya. Tidak perlu khawatir. Kalau belum mati saat itu, gak bakal. Harus yakin. Seyakin-yakin. Direbut, dibawa pergi oleh Bunda Halimah. Dan dibawa kemana? Dibawa balik ke Mekah. Nah, jadi ada sudah ada dua hadis ya, ibu-ibu yang ngaji di sini dari bulan kemarin minimum, bulan Juli sama bulan Agustus. Kalau nanti ada, saya usulkan kita bikin tes. Nah, supaya serius ngajinya. Ada tes, nanti dikasihlah ranking atau apa gitu. Atau dikasih hadiah lah gitu ya. Oh iya, kasih hadiah. Jadi serius ngajinya di sini. Jadi orang nanti terkenal bahwa Majelis Ta'lim Al-Aqsa, ibu-ibu Al-Aqsa ini ada tesnya. Tapi saya takut ibu-ibu pada nggak datang. Oh, ngeri Ustaz. Dites nanti kalau 0 gimana? Iya, jangan ngeri. Sikap kita tuh harusnya optimis. Bisa, masa nggak bisa? Filenya ada, ya kan? Filenya ada, tinggal dibaca ulang, ya kan? Ya. Boleh nggak buka-buka catatan? Bolehin aja lah. Ya kan, supaya tidak ada alasan. Ada, boleh buka catatan. Yang nggak boleh nanya sama teman sebelah, nggak boleh. Baca boleh. Saya ambil soalnya ya dari yang sudah saya sampaikan. Berarti ada 6 file kan? Nah, Masya Allah. Ya. Kita bahas. Tadi kita sudah bahas bahwa pendeta-pendeta ini tahu siapa Nabi walaupun baru ketemu. Ini sebagai bukti bahwa kenabian Rasulullah itu enggak mendadak. Bukan ketika Rasulullah usia 40 tahun mendadak dapat wahyu. Enggak. Dari kecil sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik, pribadi, sikap. Dari kecil Rasulullah itu sudah memukau. Orang-orang yang berada di dekat dengan Rasulullah itu cenderung baik. Cenderung baik. Ibunya baik, jelas. Bapaknya walaupun enggak ketemu, meninggalkan kebaikan. Bunda Halimah bukan ibu kandungnya, muncul keberanian, muncul rasa sayang kepada Nabi Muhammad ketika masih kecil. Ya. Itu satu hal. Jadi kita ketika mendapatkan anak, kita harus menyikapinya seperti halnya kita menyikapi satu tanggung jawab bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mempercayakan kepada kita satu bayi, tanggung jawab. Jadi anak-anak itu tanggung jawab. Nanti bagaimana mereka jadi seperti apa, ada faktor kita, tanggung jawab kita. Kadang-kadang dia mungkin berada dalam bahaya, maka itu kita harus bantu. Ya, seperti itu. Nah, ketika kondisi memang berat, ketika misalnya ada hal-hal ekstrim ya, di mana seseorang membutuhkan bantuan kita dan kita ketika membantunya mungkin saja kehilangan nyawa, ini betul-betul
ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu maksimal. Orang yang mempertahankan kehormatan keluarganya, orang yang melindungi keselamatan keluarganya, terus meninggal dunia akibat itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini orang-orang yang syahid. Untuk ibu-ibu double. Kenapa? Melahirkan anak saja sudah syahid. Kalau ada ibu-ibu ketika melahirkan anak-anaknya, melahirkan bayinya, meninggal dunia, macam-macam karena perdarahan lah, inilah, bayinya mungkin tak bisa dikeluarkan lah, perdarahan dan seterusnya, macam-macam alasannya, macam-macam penyebabnya, itu disebut sebagai orang yang syahid. Ketika membesarkannya sampai dia itu kemudian dewasa, pahalanya surga. Sampai melindunginya, meninggal dunia berarti sudah berapa kali itu masuk surganya. Padahal masih hidup di dunia. Ya. Jadi saya sering mengingatkan kepada bapak-bapak dalam pengajian bahwa bapak-bapak ini belum tentu syahid, saya bilang. Belum tentu syahid, karena kalau suami itu syahidnya itu dia pas mencari nafkah, meninggal di jalan, kecelakaan. Atau dia mempertahankan kehormatan keluarganya. Tapi kalau ibu-ibu terutama yang sudah melahirkan, saya bilang sudah ada pahala syahid. Sudah ada pahala syahidnya. Tinggal jaga istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dakhalal jannah. Makanya saya optimis kalau melihat ibu-ibu semangat ngaji gitu ya. Terus jaga akhlak, jaga penampilannya islami terus, termasuk menjaga mulut dan ini sebagainya. Surga. Kalau ditanya surga nggak surga? Kenapa? Apalagi punya anak, wah udah selesai. Semudah itu, walaupun tidak mudah. Kalau bapak-bapak dia harus membuktikan lagi, lebih banyak lagi. Bahkan kalau bapak-bapak ini mau syahid dia harus perang dulu. Kalau ibu-ibu cukup menghadapi persalinan. Itu saja. Jadi wajar Bunda Halimah sangat sayang kepada Nabi SAW karena orang Habasyah itu mengatakan ini orang besar dia. Kaget dia kan. Wah, benar berarti perkataan Bunda Aminah bahwa anakku ini akan menjadi pemimpin ya, Nabi fi hadhil ummah, untuk satu umat negara yang besar, bukan untuk orang Arab saja. Itulah yang menyemangati Bunda untuk berani mengambil resiko. Ya, jadi ada dua ya. Baik, kisahnya bergeser. Qala Ibnu Ishaq wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'a ummihi, kembali tinggal bersama ibunya. Jadi sudah tidak lagi tinggal bersama Bunda Halimah ya. Aminata binti Wahab, jadi ibunya Nabi itu bernama Aminah binti Wahab. Wa jaddihi, dan tinggal juga bersamaan dengan itu bersama kakeknya. Ini kebanyakan tasdidnya nih. Harusnya tasdidnya di dal aja. Jadi jaddihi. Ya. Jaddah itu perempuan. Salah tulis, makanya tasdidnya kebanyakan saya bilang tadi. Harusnya tasdidnya satu aja di atas dal. Kelihatan enggak? Nah, jaddihi. Jadi bersama kakeknya. Kalau nenek jaddah kalau bahasa Arab itu. Kalau jad itu berarti kakek. Kalau jaddah pakai tamar buto di belakangnya nenek. Jiddi kakekku. Jiddati nenekku. Gitu. Bahasa Arab. Jadi tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib anaknya Hashim. Fi kila'atillahi wa hifdhihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini bahwa sebenarnya yang memelihara dan menjaganya itu Allah. Ini menarik sekali, ini penting sekali. Bahwa ketika kita dikasih amanah anak, terus kita rawat, terus jadi orang baik, orang yang punya peran di masyarakat, memang betul kita ada saham di dalamnya, tapi harus kita yakini ketika ditanya kok anaknya bisa bagus, jangan bilang ya karena gue, jangan, bilang karena Allah. Kalau mau lengkap lagi, ya bikila'atillahi wa hifdhihi, bahasanya gitu. Itu pakai bahasa jawaban hadis itu. Dipelihara dan dirawat Allah. Gitu. Jadi orang yang soleh dan solehah itu, seorang ibunda yang solehah itu, walaupun dia tahu banyak sekali pengorbanannya untuk anaknya, ketika dipuji orang, kok anaknya bisa bagus begitu, gimana caranya bu?
Bikila'atillahi wa hifdhihi. Jawabannya begitu. Itu jawaban orang yang tawadu. Nggak bilang, iya kalau saya mimiin terus itu usap-usap mandiin. Nggak. Jawabannya, bikila'atillahi wa hifdhihi. Karena dipelihara oleh Allah dan dijaga Allah. Karena apa? Kita nggak bisa 24 jam sama anak itu kecuali dia masih bayi. Iya kan? Sekarang anak itu sekolah sama siapa dia? Sama Allah. Nanti kalau dia gede sedikit, sama Allah juga. Makanya, jangan lupa sama Allah. Karena bisa jadi sekarang kau sudah besar, bapak ibu nggak bisa melihatmu, mengurusimu, menjagamu, tapi Allah pasti. Ya? Masya Allah. Kalau jawaban seperti itu, yang wawancarai jadi malu kan? Bu, anaknya kok begini ya Pak? Bikila'atillahi wa hifdhihi. Apa itu maksudnya? Dipelihara dan dijaga sama Allah. Saya cuma dilibatkan Allah saja. Oh, dilibatkan, iya, dilibatkan melahirkannya, dilibatkan menyusuinya, dilibatkan untuk ya menafkahinya kalau bapaknya. Cuma kita dilibatkan saja. Kita bersyukur sama Allah, kita dilibatkan dalam proses melahirkan anak, membesarkannya, menyusuinya sampai dia besar, sudah itu dikasih pahala pula sama Allah. Padahal kalau tidak ada Allah nggak bisa kita. Iya kan? Banyak kan ibu-ibu melahirkan anak tapi ASI-nya nggak keluar. Coba. Banyak yang sakit begitu. Jadi ketika susunya lancar, ASI-nya lancar, bikila'atillahi wa hifdhihi. Gitu. Jawabannya. Tawadu kita. Dengan keyakinan seperti itu, ketika kita melihat anak kita, alhamdulillah ya Allah, tidak sia-sia. Ya, sambil mungkin dipeluk sama suaminya kan, alhamdulillah ya bunda, tuh anak sudah jadi begitu. Dulu kecil-kecilnya gimana, kebayang kita. Tapi semua itu bukan hanya kita berdua. Bikila'atillahi wa hifdhihi. Kita dilibatkan saja sama Allah. Aslinya yang memelihara, yang menjaga, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itu makin sayang lagi Allah subhanahu, makin sayang lagi sama kita, makin sayang. Kemudian dilanjutkan lagi hadis tersebut, yunbituhullahu nabatan hasanan lima yuridu bihi min karamatihi. Baris kedua. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 sinin tuwfiyat ummuhu Aminah bintu Wahbin. Ini penting juga nih, singkat sekali ceritanya. Selama bersama Bunda Aminah dan kakek Abdul Muthalib, yunbituhu, ditumbuhkan oleh Allah, hu-nya ini adalah Rasulullah, yunbituhullahu berarti Allah yang menumbuhkannya, nya-nya itu Muhammad, nabatan hasanan, tumbuh dengan sempurna. Kenapa tumbuh dengan sempurna? Lima yuridu bihi, karena memang Allah inginkan, kehendaki, min karomatihi, untuk memberikan karomah kepada Rasulullah. Karomah asal katanya kiram, artinya mulia. Jadi kalau ada orang, oh dia dapat karomah, itu artinya dapat penghormatan dari Allah. Apa bentuknya? Diselamatkan dari kecelakaan. Contoh. Karena beris tabrakan, semua mati kecuali dia. Wah, dapat karomah. Kita ngebayangin ini karomah kayak sihir. Bukan. Allah muliakan dia, dia tidak meninggal saat itu karena dia masih ada tugas lain. Allah siapkan dia untuk menjadi begini dan begini dan begini dan begini. Itu karomah. Ibu-ibu melahirkan sehat, ibunya sehat, anaknya sehat, kantong sehat juga. Enggak terjadi masalah apa-apa. Ya kan? Tidak ada operasi-operasi mendadak. Kalau ditanya, kok bisa lo lancar sekali, kok nggak ada hambatan sama sekali? Jawabannya, bikaromatillah. Kita dapat pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi selalu kalau ada kebaikan, kita sandarkan kepada Allah. Dapat sesuatu kenikmatan, dari mana itu? Dari Allah. Kok bisa dapat? Dari Allah. Jangan bilang, karena saya begini, nggak usah. Allah semua. Allah saja. Sehingga tidak tumbuh di dalam diri kita
rasa ujub, rasa bangga, rasa takabur, rasa sombong. Kalau sudah seperti itu kita tidak akan menilai rendah orang lain. Tidak. Karena kita sendiri sudah merendahkan diri di hadapan Allah. Banyak orang itu sombong dan merendahkan orang lain karena dia lupa akan dirinya sebenarnya dari Allah. Cobalah carilah orang-orang sombong. Rata-rata lupa diri. Rata-rata lupa diri. Mengejek orang lain urusan dunia. Kekayaan, rumah, jabatan, suami, macam-macam yang lain, karir. Rata-rata orang yang sombong adalah yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yunbituhullahu nabatan hasanan lima yuridu bihi min karamatihi. Jadi sebenarnya dia mulia itu karena kehendak Allah, bukan karena kehendak siapa. Manusia ini cuma bisa merencanakan, ya kan? Akhirnya kita rencana tadi pagi mau berangkat, tapi bisa jadi nggak nyampe kalau Allah tidak inginkan. Ada saja hambatan. Banyak kan orang nggak jadi berangkat karena apa? Macam-macam urusan. Tapi kalau Allah mudahkan kita, urusan ditahan dulu sama Allah. Biar ngaji aja dulu. Nanti pas pulang baru urusannya datang. Ditahan dulu sama Allah. Kalau di urusannya datang tadi pagi, bisa jadi nggak ngaji. Jadi ketika kita bisa datang ngaji, semua urusan aman, pas pulang baru nanti ada masalah-masalah, bersyukur tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gitu. Kemudian falamma balagha Rasulullah, ketika Rasulullah sampai kepada Sittu Sinin, usia 6 tahun. 6 tahun itu yang bersama ibu kandungnya cuma 2 tahun. Karena 2 tahun pertama bersama Bunda Halimah, 2 tahun kedua hampir separuhnya sama Bunda Halimah juga. Ketika sudah usia 4 tahun dikembalikan, cuma 2 tahun berarti sama Bunda Aminah. Tuwufiyat, diwafatkan Allah pada tahun usia Rasulullah ke-6. Jadi lebih banyak waktu Nabi bersama ibu susunya daripada bersama ibu kandungnya. Makanya Rasulullah SAW sering menganggap dirinya anak yatim. Dan menyuruh kita semua sebagai umatnya untuk sayang kepada anak yatim. Karena anak yatim itu gak lama bersama orang tuanya. Kalau kita bisa sampai orang tua kita itu usia 70 tahun, 80 tahun, ya Allah luar biasa. Ya, nikmat besar. Nikmat besar. Anak kita bisa hidup bersama kita bertahun-tahun, nikmat besar. Jadi jangan pernah lupa mensyukurinya. Kita bisa bersama orang-orang kita sayangi, luar biasa. Ya, banyak orang di sana kan tidak punya suami, atau suami tidak punya istri, suami istri nggak punya anak, sampai harus ngambil anak. Ada yang punya anak bermasalah, anaknya sedikit masalahnya banyak, anaknya banyak masalahnya lebih banyak lagi, banyak sekali kalau mau dihitung-hitung. Jadi sering-seringlah kita bersyukur kepada Allah. Memahami bahwa kita dikasih semua ini karena Allah memuliakan kita. Sehingga tidak masuk sedikit pun keinginan kita untuk sombong kepada orang lain. Satu peristiwa penting yang harus kita tahu, bahwa kita bisa meninggal kapan saja. Ini penting untuk kita sadari bahwa waktu kita di dunia ini sementara. Tidak ada yang tahu kita meninggalnya kapan. Hanya Allah memberitahu di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang berjawa pasti menemui kematian. Ya. Karena kita tidak tahu matinya kapan, tapi kita yakin kita bakal mati pastinya, maka kita manfaatkan waktu yang ada untuk semaksimal mungkin. Ya. Saya lihat kan ibu-ibu di sini, Masya Allah, ada yang usianya mungkin sudah di atas 60 atau 50 di atas. Tapi masih Allah kasih kesegaran, bugar, masih bisa jalan ke sini. Walaupun mungkin berat, itu harus disyukuri. Banyak orang usia-usia segini di panti jompo, di rumah sakit, atau di rumah tapi nggak ada yang bisa nganter.
atau nggak tahu mau kemana, sibuk di kamar aja kan, bisa stres juga mungkin. Tapi kalau dia ingat Allah, insya Allah tidak. Syukuri. Ya. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Jadi waktu bulan lalu juga saya katakan, kalau mau berangkat itu, saya misalnya berangkat dulu, saya peluk istri. Karena saya tidak tahu sore masih ketemu enggak. Istri juga kalau dia berangkat duluan, kayak tadi pagi dia berangkat duluan, peluk juga. Lihat, tatap itu wajahnya. Walaupun sudah sering kita lihat. Lihat lagi. Kenapa? Bisa jadi sore nggak ketemu. Ya, itu penting. Anak juga begitu ketika dia berangkat sekolah, yang masih sekolah. Kalau yang sudah nggak sekolah, sudah kerja, mungkin rumahnya juga nggak sama kita lagi, nggak sempat lagi udah. Nanti baru kehilangan ketika sudah waktunya. Baru nyesel. Wah, nyesel ya tadi. Apalagi kalau yang momen terakhirnya itu ribut, itu nggak enak banget. Jadi jangan pernah berpisah walaupun sejenak dalam keadaan begitu. Kalau pas lagi marah, pas pisah, senyumin lagi aja. Itu penting sekali. Anak juga begitu. Karena kalau sudah meninggal, tidak bisa diundur. Wala la yastakhiruna sa'atan, kata Allah di dalam Al-Quran itu, kalau sudah tiba waktunya meninggal, la yastakhiruna sa'atan, tidak bakal bisa diundur walaupun 1 detik, wala yastaqdimun, tidak juga bisa dimajukan. Yang ada hanya penyesalan. Tapi kalau kita lepas dengan baik, sekalipun sedih pastinya, tapi kita alhamdulillah, yang diingat sama dia terakhir senyum, bukan merengut, bukan marah. Sekalipun ada masalah, manusia nggak selesai dari masalahnya, ada terus. Ya. Jadi Rasulullah ketika ditinggal ibundanya cuma sempat 2 tahun. Sedih nggak? Pasti sedih. Pasti sedih. Tapi Rasulullah punya tugas lebih besar lagi. Belum mulai tugasnya mungkin. Karena baru diangkat jadi Nabi usia 40 tahun kan. Masih 38 tahun lagi dalam perjalanan. Untuk sampai ke titik diangkat sebagai Nabi. Jadi sekalipun kita sedih ditinggal siapapun yang kita sayangi, kita harus yakin. Kenapa bukan kita yang duluan? Allah punya rencana. Jadi selalu optimis. Orang lain pergi, sudah waktunya. Kita masih tinggal, masih ada tugas. Jadi jangan sampai ada, kok bukan saya yang mati, jangan ngomong begitu. Ngomongnya, ya Allah, masih banyak tugas saya. Ya Allah, tunjuki aku, supaya selesai semua tugas sebelum meninggal. Gitu. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Ishaq, lanjutkan lagi sama beliau. Anna Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminata tuwafiyat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu 6 sinin bil abwa. Meninggalnya tidak di Mekah. Jadi Rasulullah ketika ibunya meninggal dunia usia kurang lebih 6 tahun, itu sedang dalam perjalanan, lagi safar. Jadi meninggalnya bukan bil Makkah, bukan di Mekah, tapi di kota namanya Abwa. Di mana itu? Baina Makkata wal Madinati. Saya sampai simpan di Google Map. Nah, karena sekarang kan orang banyak yang nggak tahu di mana itu tempat wafatnya Bunda Aminah. Kalau saya tandain. Kalau saya lagi berangkat umroh, saya minta berhenti di situ. Agak jauh sih dari jalan utama. Bis berhenti sebentar, saya jalan ke atas. Jadi ada tempatnya. Setengah jalan lah, hampir setengah jalan. Antara Madinah dan Mekah. Tempat wafatnya Bunda Aminah. Ya, Masya Allah. Mana tandanya? Bil Abwa. Nama daerahnya itu Wadi Al-Far'a, atau tadi disebut di sini Abwa. Naik dikit ada bukit-bukit gitu. Tidak ada tandanya, tidak ada tulisannya. Tapi sering dikunjungi oleh jemaah dari berbagai negara. Tapi
Sejauh saya orang Indonesia ke sana itu agak sedikit. Karena tidak sampai menziarahi di luar itu. Kan kita tahu Rasulullah di mana tahu, ya. Tetapi ibundanya di Abwa. Tidak ada yang tahu, tidak banyak. Kenapa Rasulullah SAW kehilangan ibunya di perjalanan, disebutkan di sini. Kanat qadimat bihi ala akhwalihi min Bani Adi bin Najjar tuziruhu iyahum famatat wahya raji'atun bihi ila Makkah. Bahwa Bunda Aminah itu sedang membawa Rasulullah menziarahi. Ziarah itu, ingat, ziarah itu bukan ziarah kubur, ziarah itu berkunjung. Zaro yazuru ziaratan, kunjungan. Jadi ziarah itu kalau di Indonesia mau kemana, mau ziarah, itu pasti konotasinya ke kuburan, ke makam. Tapi dalam bahasa Arab secara umum, ya, itu artinya mengunjungi. Jadi kalau mau kemana, mau ziarah kemana? Ziarah ke rumah paman. Bukan paman yang sudah mati, bukan. Tapi mengunjungi. Ya, jadi bahasanya beda. Jadi ternyata perlu kita sadari bahwa Rasulullah itu punya saudara, punya tali kekerabatan dengan orang-orang di Madinah. Dulu namanya Yasrib. Jadi waktu Rasulullah nanti hijrah ke Madinah itu sebenarnya bukan hijrah ke tempat lain, tapi hijrah ke paman-pamannya dari sebelah ibu. Akhwalihi, ya. Akhwalihi min Bani Adi bin Najjar. Makanya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu sebelum membangun Masjid Nabawi, ya, tinggal di suku Banu Najjar. Itu bukan acak itu, bukan kebetulan. Tapi memang Rasulullah mencari tinggal di tempat suku yang masih kerabat dengan ibunya. Bani Najjar. Ya. Jadi bayangkan Rasulullah itu selama 2 tahun tinggal bersama Bunda Aminah, ibu kandungnya, dibawa ziarah, berkunjung ke paman-pamannya dari sebelah ibunya di kota Madinah. Walaupun sebenarnya pengertian Madinah di situ bukan kota Madinah, tapi kota Yasrib. Karena belum disebut Madinah, baru disebut Madinah setelah Rasulullah tinggal di sana. Dan itu kan berarti setelah Rasulullah jadi nabi, sudah berdakwah kurang lebih 13 tahun di Mekah, terusir dari Mekah baru hijrah. Ketika hijrah ke Yasrib, tinggal di sana Rasulullah bersama kaum Ansor dan Muhajirin, barulah kota itu dikenal sebagai Madinatul Munawwarah. Madinatul Nabi Al-Munawwarah, lengkapnya begitu. Jadi kota tersebut sebenarnya nggak boleh disebut Madinah kalau belum hijrah Nabi ke sana. Jadi kita sebut saja sebagai Yathrib, tapi di hadis-hadis disebutnya Madinah. Supaya tahu saja. Supaya tahu saja. Karena hadis-hadis ini kan setelah Rasulullah wafat baru dituliskan. 1 abad setelah Rasulullah wafat baru dituliskan. Jadi yang nulis itu maksudnya supaya orang nggak bingung, Madinah saja ditulis. Walaupun aslinya yang dimaksud adalah Yathrib. Yathrib. Ya. Jadi perlu kita sadari bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa kehilangan seorang ibu, kehilangan seorang ayah sebelum lahir itu sudah berat kan? Lahir nggak ada ayah, itu sudah berat. Lebih berat lagi ternyata tidak langsung dipelihara sama ibu kandung, tapi ketemu ibu susu dulu. Lebih berat lagi. 4 tahun kurang lebih baru balik ke ibu kandung. Berat, baru ketemu ibu kandung lagi setelah 4 tahun. Baru 2 tahun dengan ibu kandung wafat. Jadi sekalipun ada yang yatim kita, di antara kita mungkin ada yang yatim, tapi belum seberat ini. Belum seberat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah ketika ketemu anak yatim itu, kadang-kadang Rasulullah berhenti. Kadang-kadang Rasulullah berlutut di situ, ngajak ngomong ke anak itu, supaya setinggian. Kalau Rasulullah berdiri kan anak itu di bawah, diajak ngomong. Jadi kebiasaan Nabi kalau ketemu anak yatim itu, mengusap kepalanya, menatapnya dengan sayang, menunggu dia bicara sampai selesai. Ya Allah, kayak gitu sama anak yatim. Itu yang kata Nabi pahalanya
mengalir. Mengusap anak kepala anak yatim itu saja sudah ada pahalanya. Mengusap anak yatim saja. Apalagi sampai ditunggu mau ngomong apa. Kadang-kadang mau apa dikasih sama Nabi. Karena ketika ditanya Rasulullah, kenapa engkau begitu sayang kepada anak yatim? Karena saya dulu pernah yatim, katanya. Karena saya dulu pernah yatim. Banyak hadis yang bicara tentang yatim kan. Barang siapa yang mengasihi anak yatim, maka dia akan dibangkitkan dekat denganku. Dekat denganku, dibangkitkan dekat dengan Nabi. Mau ketemu Rasulullah. Ya, bukan keluarga Nabi kita, bukan zuriat pula kan. Tapi bisa kita dibangkitkan dekat dengan Nabi. Kuncinya satu. Sayang ngurusin anak yatim. Tapi bukan menjadikan anak yatim jadi objek. Bukan, kan ada tuh ngumpulin anak yatim supaya dapat sumbangan. Lain lagi itu ceritanya. Betul-betul ngurus anak yatim. Itu yang masuk, yang akan dibangkitkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa jadi nanti banyak orang ketika dibangkitkan di yaumil akhir nanti tidak jauh dari Nabi. Kenapa? Karena semasa hidupnya betul-betul tulus sayang kepada anak-anak yatim. Insyaallah. Jadi Rasulullah kehilangan ibunya dalam perjalanan. Bayangkan itu. Coba direnungkan. Kita lagi jalan sama orang tua kita di perjalanan belum sampai. Raji'ah itu dalam perjalanan pulang. Kan aslinya Rasulullah tinggal di Mekah ke Madinah, waktu pulang setengah jalan meninggal. Jadi di perjalanan itu. Seperti kita dari sini, dari Bintaro misalnya ya ke Bekasi, balik lagi, di Jakarta meninggal. Jadi belum sampai Bintaro, belum balik itu. Kira-kira begitu. Dari Mekah ke Yastrib, perjalanan pulang, setengah jalan kurang lebih meninggal. Dikuburkanlah di situ sehingga Rasulullah SAW kalau mau ziarah kepada ibunya harus keluar kota. Karena zaman dulu nggak ada ambulan gitu, jadi jenazah bisa dibawa pulang ke Mekah terus dikuburkan di Mekah. Ya dikuburkannya di jalan itulah, pinggir jalan, kubur di situ. Jadi untuk menziarahinya perlu usaha. Makanya Rasulullah SAW juga dalam profesinya ketika menggembala kambing, kita bahas kan bulan lalu, Rasulullah menggembala kambing. Itu Rasulullah sering ingat gitu, karena menggembala kambing itu pastinya keluar kota kan. Ingat bahwa dulu pernah dibawa oleh Ibunda Aminah keluar kota. Ingat. Jadi yang membuat Rasulullah sedih kadang-kadang di luar itu bukan karena gembala kambing, tapi sedih karena ingat ibunya. Nah kita sebagai ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang ada di sini, bukan saya, itu jadilah ibu yang dirindukan anaknya, dirindukan. Kenapa? Karena kebaikannya, sayangnya, tulusnya, ya. Sehingga anak kita itu mau mendoakannya, mau mendoakan kita. Ya, kalau kita enggak berkesan pada anak, kan banyak itu orang anak-anak ditanya, apalagi sekarang anak-anak Gen Z kan, enggak kenal. Maksudnya nggak dekat dengan ibunya. Emang dia tahu ya saya lahir dari dia di sana. Tapi tidak pernah ada kedekatan emosional, kedekatan spiritual nggak ada. Jadi kalau doa nggak ingat orang tuanya. Kalau kita kalau doakan pastilah. Bahkan mungkin di bayi-bayi pertama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shghira, pasti kan? Karena kita dididik dari kecil. Anak kita belum tentu loh doain kita. Pernah ngecek nggak? Pernah ngecek nggak anak kita doain kita apa enggak? Ya, biasanya kalau yang dipondokin biasanya diajarkan sama musyrifahnya. Itu wajib tuh kalau di pondok tuh mendoakan kedua orang tua. Dan orang anak-anak yang di pondok itu kan nggak ketemu orang tuanya sebulan 2 bulan kan, bahkan ada yang 3 bulan lebih kan, pasti ingat. Tapi kalau di rumahnya tiap hari ketemu. Kadang-kadang karena sering ketemu itu nggak terlalu kehilangan, dalam tanda kutip, doa. Karena di dalam hadis itu disebutkan bahwa yang anak solehah itu, ya, cirinya, salah satu cirinya adalah mendoakan. Maka Rasulullah kalau ingin di ibu-ibunya langsung doa saat itu juga. Sebelum jadi nabi berdoa layaknya Nabi Ibrahim zaman dulu, setelah jadi nabi jelas ada tuntunannya, ya.
Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana dulu mereka merawat aku shaghira, ketika masih kecil. Jadi momen kita masih kecil itu harus berkesan. Ada orang tua masa kecilnya nggak mau sama anaknya, tapi nanti ketika orang tuanya sudah tua, anaknya sudah besar, orang tuanya kepengen sama anaknya udah nggak ada waktu. Siklus berbalik. Jadi kalau mau dekat dengan anak di masa-masa formatif masih kecil itu, dekap dengan dekapan yang tulus, sayangi dengan sayang yang tulus. Itu nanti jadi modal buat dia ketika sudah besar. Ingat, sekalipun orang tuanya sudah meninggal, tapi dekapan itu masih terasa. Beda ya, dekapan tulus dengan dekapan yang lagi dilihat orang nih, gitu. Beda. Yang tulus, seperti itu. Jadi Rasulullah bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebelumnya pernah mengembalakan kambing. Bertanya para sahabat, "Qila wa anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga termasuk ya Rasulullah? Qala wa ana, kata, saya juga. Jadi sayang-sayangnya Bunda Aminah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap dibiasakan untuk mencari nafkah. Kalau kita nih kisahnya kadang-kadang begini, ada anak ditinggal mati orang tuanya jadi terpaksa kerja. Biasanya kan ceritanya tuh begitu kan kalau di Indonesia kan. Tuh ada anak tuh ngumpulin apa? Iya gitulah, plastik-plastik. Kenapa nak kamu ngumpulin plastik-plastik? Pas diajak duduk, kasih makan, ngobrol, orang tuanya sudah meninggal. Bunda Aminah itu sebelum meninggal sudah membiasakan Muhammad agar dia mandiri. Bukan karena tahu bakal meninggal, tapi apa? Bagian dari pendidikan. Jadi pendidikannya itu seimbang. Mendekap anak supaya dia merasa dekat dengan orang tua ibunya, tapi harus pula sang ibu itu tega melepas supaya anak ini mandiri. Jadi seimbang. Nah yang berat itu melepaskan anak ketika awal-awal di pondok. Ya, berat. Anaknya gak mau lepas tuh. Kayak kemarin hari Ahad itu kita nengok anak di pondok. Nah ketika dilepas itu sebelah kita itu anaknya belum mau lepas dari orang tuanya. Nangis itu, kelihatan bercucuran air mata. Kita mau bantu, jangan kata istri, jangan. Biar diselesaikan sama mereka. Takutnya jadi malu. Kenapa? Kalau anak kita sudah bergerak, walaupun dia masih ngelihat ke belakang, tapi bergerak, memisahkan diri. Kuat dia. Kuat misalkan. Walaupun pastinya ambruk juga nanti di sana, tapi kuat dia melepaskan itu. Yang ini gak mau lepas sama sekali. Saya juga gak tega ngelihatnya. Jadi sayangnya kita, cintanya kita kepada anak itu harus menghasilkan dua hal. Kedekatan tapi jangan lupa kemandirian. Jangan sampai anak itu saking kita sayangnya gak bisa lepas dari kita, bahaya. Karena kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah pasti mati. Entah kapan. Kita hanya berharap ketika Allah sudah jadwalkan kita wafat, anak kita sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Gitu. Jadi kisahnya ini dalam. Bisa membayangkan gak coba? Visualisasi. Rasulullah itu pulang dari Al-Abwa, tempat dimakamkan ibunya. Dari Al-Abwa ke Mekah itu kan jalan sendirian. Kebayang gak tuh anak? Pulang, berangkat sama ibunya, ziarah di Yastrib sama ibunya, ketemu paman-pamannya pasti happy. Ya kan? Namanya anak gak punya ayah kan? Rasulullah gak pernah ketemu Abdullah kan? Gak bertemu ayahnya.
Jadi ketemu paman-pamannya ini pastinya girang. Karena pengganti. Sekalipun ada Abdul Muthalib. Jalan pulang, gak nyangka kalau di tengah jalan, ibunya sakit meninggal. Dia kuburkan itu ibunya sendiri, pulang sendirian. Kebayang gak? Visualisasi, pulang sendirian. Usia 6 tahun. Jangan bilang Rasulullah gak ngerti sedih. Sedih, pasti sedih. Tapi tegar. Kalau anak kita 6 tahun, kira-kira nih, ambil anak yang 6 tahun. Terus kita meninggal di jalan, bisa gak tuh anak ngubur sendiri, dan pulang sendiri, dan terus melanjutkan kehidupan. Jangankan yang 6 tahun Ustadz, yang 60 tahun aja belum tentu kuat. Jadi Masya Allah, 4 tahun Rasulullah bersama Bunda Halimah, 2 tahun bersama Bunda Aminah, cukup untuk membuat dia kuat. 6 tahun saja. 4 tahun ibu susu, 2 tahun ibu kandung, ditinggal kuat. Nah, pendidikan kita itu belum sesukses itu. Ya kan? Coba ambil yang anak kita yang sekitar 6 tahun usianya. Tuh anak ingetin, bayangin, itu bisa nggak dia survive? Kalau tiba-tiba ibu bapaknya hilang. Maksudnya ditarik Allah. Bisa nggak? Belum. Jawabannya belum. Jangankan yang 6 saya katakan tadi kan, yang 12 tahun, yang 20 tahun tuh yang baru mau lepas dari rumah. Belum tentu bisa. Itulah kelebihan Nabi kita. Dari situ kita mengambil hikmah bahwa tugas kita ketika kita dititipkan anak tidak lama. Ketika kita sama suami, partner kita dalam membesarkan anak tidak lama. Cepat atau lambat kita pasti sendirian lagi. Ditinggal suami sendirian, ditinggal istri sendirian. Anak ditinggal suami dan istri atau bapak ibunya sendirian. Kalau istri bisa nikah lagi, suami bisa nikah, anak nggak bisa cari orang tua lagi. Nggak bisa cari orang tua lagi. Nggak bisa. Ya. Jadi dalam ini, kisah Rasulullah ini dalam. Sehingga tidak kaget kita ketika Rasulullah nanti mengalami ujian dan cobaan sebagai Rasul, sebagai Nabi, Rasulullah sudah kuat karena sudah ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kecil. Kita pun walaupun gak tegaan, tetap harus menempa anak kita. Kadang-kadang perlu tega-tega dikit. Misalnya tadi contohnya sederhana sekali. Sebenarnya kan ketika meninggalkan pondok itu, sebenarnya anak kita itu kan nanti diurus sama kepala ruangannya, musyrifahnya. Kalau laki-laki musyrifnya diurus sama pondoknya, insya Allah. Walaupun mungkin ada sedikit demi sedikit permasalahan dengan teman-temannya, itu biasalah. Sosialisasi. Itu saja beratnya bukan main. Gimana kita ninggalinnya benar-benar sendiri. Pasti berat sekali. Ya. Jadi ibu-ibu yang masih ada anak-anaknya, yang masih tinggal serumah, masih bisa sedang senang-senangnya, lucu-lucunya, nikmati betul waktu itu, tapi jangan lupa buat anak itu secara bertahap mandiri. Mandiri. Dengan seperti itu kita sudah melakukan tugas kita insya Allah. Sehingga kalau sudah waktunya Allah akan pulangkan kita, anak itu sudah tidak lagi terbebani dengan tidak adanya kita. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasihin waktu buat ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh, silakan. Dipersilakan, sebutkan namanya. 3 pertanyaan. Boleh. Silakan. Izin tanya, Ustadz. Ya, silakan. Monggo. Saya Pipit. Ya. Itu dalam perjalanan pulang itu memang hanya berdua atau ada pembantu? Ya, ada yang menemani, tetapi tetap saja kekosongan itu tidak bisa diisi sama orang lain. Memang itu ada rombongan. Tapi Rasulullah waktu pulang itu di untanya sendiri, tadinya bersama dengan ibunya. Memang ada rombongan, karena dulu jalan tidak sendiri-sendiri. Tapi pulang itu tetap saja di unta sendiri. Kayak kita naik mobil lah gitu,
Tadinya berdua, akhirnya pulang sendiri, kira-kira gitu. Kemudian selama 2 tahun dan setelahnya begitu ya, anak-anak seusia Rasulullah itu tidak ada sekolah formal kan? Jadi Memang tidak ada, ya. semua pendidikan itu betul-betul hanya di keluarga gitu ya, Iya, saat betul. itu. Memang tidak ada sekolah secara formal seperti yang kita bayangkan sekarang. Tidak ada. Jadi yang menjadi guru Nabi setelah wafatnya Aminah bintu Wahab adalah Abdul Muthalib, kakeknya. 2 tahun juga itu nanti. Setelah wafat 2 tahun, Abdul Muthalib. Nah ini yang paling lama. Karena kakeknya ini hidup sampai Nabi diangkat sebagai Rasul. Didawahi sampai meninggal dunia. Nanti ada episode Rasulullah berkali-kali minta, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga aku bisa memohonkan syafaat untukmu. Enggak juga pamannya itu mengucapkan syahadah. Jadi kalau yang lain diuji dengan pergi cepat, ya kan? Abdullah pergi sebelum datang Nabi, ayahnya. Bunda Halimah 4 tahun saja berhenti episodenya. Aminah 2 tahun saja berhenti episodenya. Kakeknya 2 tahun saja berhenti episodenya. Jadi semua orang itu yang 2 tahun itu ujian bagi Nabi dengan ditinggalkan. Ditinggalkan padahal belum selesai ibaratnya. Nah nanti dengan Abu Thalib, Nabi diuji bukan karena ditinggalkan saja, tapi ternyata sedekat itu orangnya, sebaik itu orangnya, nggak bisa juga menerima dakwah Islam. Berat lagi, sampai saking beratnya itu, tahun disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Sedihnya luar biasa Nabi. Dia bisa mendakwahi orang lain, Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam, Bunda Khadijah masuk Islam, banyak orang masuk Islam bukan keluarga langsung. Abu Thalib nggak mau masuk Islam. Kayak gimana itu goncangan kepada Nabi. Tapi ya sudah qadarullah. Rasulullah pun harus menerima bahwa tidak bisa diatur-atur. Siapa yang dapat hidayah itu nggak bisa diatur. Termasuk yang sudah dapat hidayah lepas juga nggak bisa diatur itu. Jadi kita kalau sudah dapat hidayah ini syukuri. Karena dia bisa lepas kalau nggak dirawat. Nggak semua orang muslim kemudian wafat dalam keadaan muslim kan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Itu berarti kita nggak ada jaminan itu. Harus berjaga kita. Ngaji, memperkuat bersama orang-orang soleh, solehah. Rajin. Jaga terus, kenapa? Belum mati. Kalau belum mati itu masih bisa ada perubahan. Su'ul khatimah, masih bisa. Jaga terus. Seperti itu. Memang nggak ada sekolah. Satu lagi, punten. Ya. Hanya ingin Tadi yang dari sekolah tadi sudah terjawab. Udah. Gak ada follow up dari pertanyaan itu. Enggak, soalnya kalau misalnya nanti kan ke depannya Rasulullah tidak diajar membaca gitu ya. Di luar dari hikmahnya apa begitu ya. Iya. Tapi semua pendidikan itu tuh kan benar-benar dipegang keluarga aja kan, belum ada informal sistem sifatnya, pendidikan. Ya. Ini dari beberapa pertemuan kita ya, ingin memantapkan kembali bahwa semua yang terjadi pada Rasulullah dari mulai dititipkan kepada ibu susu 4 tahun dan sebagainya itu tidak berarti kita bisa serta-merta meniru terus jadi anak kita dititipin enggak begitu kan ya kesimpulannya ya. Betul. Itu kalau nggak salah ada yang nanya bulan Juni atau Juli yang lalu, Ustadz kenapa sekarang kita nggak nitipin anak untuk disusukan? Karena Rasulullah ketika punya anak tidak meneruskan tradisi itu. Tidak ada satupun anak Nabi dari Khadijah yang disusukan ke orang lain. Semuanya full pada Khadijah. Nah, jadi kehidupan Nabi mengikuti adat budaya waktu itu. Yang menjadi sunnah bagi kita adalah apa yang dilakukan Nabi. Nah, gitu. Jadi harus kita pisahkan. Waktu di awal-awal saya jelaskan bahwa ada sebagian dari aspek kehidupan Nabi ini yang kemudian diteruskan dalam Islam, ada yang tidak. Termasuk diantaranya penyusuan ini. Tidak. Tapi diperbolehkan dalam fikih ketika sang ibu tidak bisa memberikan ASI. Nah, dicarikan kepada yang terdekat secara kekerabatan. Gitu, yang juga bisa. Jadi seperti itu.
Jadi bukan berarti wah nih nggak bisa disusukan sama sekali, enggak. Tapi ketika ASI-nya itu kan ada yang bermasalah ya, nggak keluar itu ya. Ada yang langsung keluar, ada yang butuh beberapa jam baru keluar karena harus dipancing lah begitu. Tapi ada juga yang memang tidak keluar dari awal. Dokternya juga ada bilang ini ibu ada masalah dengan ASI sehingga tidak bisa. Nah berarti sudah harus dicarikan alternatifnya jauh-jauh hari. Itulah pentingnya kontrol, pentingnya untuk konsultasi secara medis gitu ya kepada ahlinya. Jangan dikira-kira sendiri. Dan kemudian konsultasi syariah untuk masalah siapa yang halal untuk menyusui anak ini. Gitu. Jadi emang jadi orang tua itu harus ada ibaratnya harus ada pelatihannya. Pelatihannya minimum ya, ada pelatihannya. Jangan sampai dia nggak tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah itu. Kan banyak nih pasangan-pasangan muda nggak ikut pelatihan pranikah, pelatihan menjadi ibu, jadi ayah. Walaupun sekarang saya lihat ada beberapa yang melakukan itu. Jadi anak-anak saya kalau pas lagi ada penyelenggaraan pelatihan pranikah itu anak-anak yang sudah akil balik yang ke atas saya suruh ikut supaya dia dapat wawasan. Jangan sampai dia dapat dari TV, dari program-program yang nggak jelas. Itu penting. Ada lagi? Boleh? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mangga, silakan boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi kan dikatakan bahwa Nabi dipelihara dan dijaga oleh Allah ya. Ya. Itu kan melalui malaikat Jibril gitu Ya. ya Pak Ustadz ya. Ya. Lalu peran kakeknya apakah masih bingung dengan peran kakeknya itu Pak Ya, Ustadz? memang belum kita bahas. Oh enggak, maksudnya Belum. saat itu dia hanya menjaga karena kan bukan Islam ya Pak Ustadz ya. Kan kalau kakeknya itu Ya, kan. jadi gini, ini sebelum dilanjutkan pertanyaannya, Ya. semua orang-orang yang hidup di sezaman dengan Rasulullah ketika Rasulullah belum menjadi nabi, itu ada dua kelompok. Ada kelompok orang yang jahil, mengikuti adat jahiliyah. Ada kelompok yang hanif. Di dalam hadis itu disebutkan, mereka ini adalah orang-orang yang hanif. Orang-orang hanif ini, orang-orang yang masih memegang teguh tradisi Islam, sebagaimana dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tempat itu. Tidak menyembah berhala, tidak memakan daging-daging yang dipotong untuk berhala-berhala itu. Tidak melakukan kemusyrikan. Tetapi belum menyebutnya sebagai Islam, artinya dalam arti sebagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, qadarullah. Gitu. Jadi orang tua Nabi, kakek, dan ini disebut orang-orang golongan orang-orang hanif. Orang-orang yang masih melaksanakan sebagian dari apa-apa yang ditinggal. Kenapa sebagian? Karena banyak yang sudah dihapus, banyak yang sudah dirubah, bahkan banyak yang sudah diputarbalikkan oleh orang-orang jahiliyah itu. Berbeda dengan orang-orang menyembah berhala, orang-orang yang memberikan sesembahan-sesembahan. Jadi hati-hati ketika kita mengatakan mereka itu tidak Islam. Karena Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini perlu kita luruskan kembali bahwa agama Islam itu bukan baru muncul ketika Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa Allah turunkan ke bumi itu sudah dengan syariat. Tapi syariatnya Nabi Adam. Gitu. Jadi untuk mengatakan orang ini dia bukan muslim, ini harus konteksnya harus kita benar-benar pahami maksudnya apa. Kalau dikatakan kafir beda, gitu. Lain nanti ceritanya, konsekuensinya juga lain. Kalau semua yang sebelum Nabi itu dianggap tidak muslim, tidak Islam, ini nabi-nabi yang lain itu bisa masuk neraka semua, bahaya kita ngomong begitu. Jadi harus betul-betul hati-hati dan memahami runutan sejarah. Jadi Allah SWT turunkan Nabi Adam, Siti Hawa sudah dengan syariatnya. Tapi kemudian hilang, berkurang sampai Nabi Idris. Dakwah lagi, muncul lagi perbaikan. Tapi yang namanya orang ditinggal Nabi, nyeleweng dia. Sampai begitu nyelewengnya sampai Allah harus hapus dengan air banjir Nabi Nuh. Nah, terus lagi Nabi Nuh itu dia Nabi utusan Allah, mengembalikan orang kepada keislaman mereka.
Terus begitu sampai Nabi Muhammad nggak ada nabi lain, makanya disebut dengan Khatamul Anbiya, nabi penutup. Nah, ke depan setelah Rasulullah jadi nabi ke ujung sampai akhirat, kalau ada orang yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, baru disebut non muslim. Gitu. Jadi ada masa yang disebut dengan masa fatroh. Belum ada nabi lain, syariat yang lama masih ada yang menerapkan, ada yang tidak. Nah, para ulama sepakat bahwa ibunya nabi, bapaknya nabi, pamannya nabi, yang belum ketemu nabi, makanya satu-satunya keluarga nabi itu yang musyrik adalah Abu Thalib. Karena dia masih hidup, Rasulullah sudah berdakwah. Tapi yang lain yang wafat sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, yaitu usia 40 tahun, mereka ini adalah orang-orang Hanif. Orang Hanif, disebut begitu. Atau dulu disebutnya Tahannuf. Tahannuf, orang Arab menyebutnya Tahannuf. Jadi Rasulullah, saya tanya, Rasulullah sebelum, ini untuk membuktikan bahwa Hanif itu ada. Rasulullah sebelum jadi Nabi, itu kan ke Gua Hiro. Saya tanya, ke Gua Hiro itu syariat siapa? Mungkin gak Rasulullah melakukan sesuatu buruk? Saya tanya, Rasulullah kan ke Gua Hiro. Waktu ke Gua Hiro sudah jadi Nabi belum? Belum, baru jadi Nabi setelah sekian kali ke Gua Hiro dan malam Lailatul Qadar ketika Jibril Allah perintahkan untuk membawa ayat Iqra. Saya tanya, Rasulullah itu ke gua itu ikut ajaran siapa? Saya tanya. Ini bahaya jawabannya, ini bisa mengkafirkan kita. Saya tanya, Rasulullah itu ke sana itu ikut ajaran siapa? Kalau nggak baca hadisnya, nggak baca sirah, pasti nggak bisa jawab. Coba, jawabannya apa? Ajaran tahannuth atau tahannuf, yaitu orang-orang Hanif. Disebut orang Hanif itu masih melaksanakan kebiasaan baik dari para nabi sebelumnya, ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bahkan Abu Jahal itu tahu Rasulullah ke Gua Hiro itu tahu, karena ke Gua Hiro itu bukan sembunyi-sembunyi. Nanti sampai juga insya Allah pembahasan kita, entah bulan kapan. Karena ini kita baru tahap Rasulullah masih kecil. Jadi waktu Rasulullah berangkat ke Gua Hiro itu Rasulullah ngasih makan kepada fakir miskin ke sana. Bolak-balik beberapa kali. Sampai Abu Jahal mengatakan Muhammad ini satu-satunya yang tahannuth di antara kita. Kenapa lagi dia ke gua itu? Padahal istrinya berada. Jadi dia masih mengira Rasulullah ke gua itu mau cari penghasilan. Padahal istrinya berada, kata dia. Maksudnya Bunda Khadijah. Itu ucapan dari orang musyrik, paling syirik waktu itu. Abu Jahal mengatakan Rasulullah ini, kata dia salut ya. Masih ada orang di zaman kita ini melaksanakan tahannuf, kegiatan-kegiatan orang yang hanif. Nah gitu. Jadi dari situlah kita memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pamannya Rasul ketika sebelum Rasulullah menjadi Nabi, dan yang paling utama mungkin adalah di situ kakeknya Rasulullah SAW masih mengacu kepada apa yang diperintahkan oleh para nabi sebelumnya. Jadi tenang. Jadi kalau ada orang yang ada sih beberapa pengajian yang mengatakan semuanya kafir gitu. Itu ngeri banget. Berarti Rasulullah lahir dari rahim seorang ibu yang kafir. Ini bahaya ini kalau dibenerin. Bahaya. Padahal Rasulullah sendiri menyebutkan, aku dilahirkan dari orang-orang yang hanif. Aku dilahirkan dari orang-orang yang tidak menyembah berhala. Begitu juga bapakku dan kakekku dan seterusnya. Tapi banyak yang mengkafir-kafirkan mereka. Ini bahaya banget ini. Ya. Jadi karena mungkin kurang luas membacanya, belum tahu mungkin bacaannya di mana, atau menggampangkan sehingga akhirnya kebingungan ketika jawabnya. Bisa jadi dengan pola pemikiran seperti itu bahkan mengkafirkan Nabi akhirnya. Seperti tadi pertanyaannya, Rasulullah itu ke Gua Hiro ikut siapa? Pasti nggak bisa jawab kalau nggak baca. Kalau sudah baca itu ngerti sehingga akhirnya berubah cara pandangnya. Gitu. Ada. Bagus ini ditanya. Kasih Pak Ustadz udah terjawab. Ya baiklah. Alhamdulillah. Clear ya? Clear ya. Jadi
Kan kemarin waktu itu kita bahas, masih ada kok mungkin filenya. Itu ketika Rasulullah sempat hilang di pasar, yang menemukan itu kan Waraqah bin Naufal. Dibawa ke siapa? Ke Abdul Muttalib. Tahu nggak Abdul Muttalib ketika ketemu itu? Memuji Allah. Kalau dia musyrik, pasti dia memuji Lata, itu yang gede di situ. Kan itu kan. Menggendongnya, ya da'un Allah, berdoa kepada Allah dan memuji Allah. Senang banget itu anak nggak jadi hilang. Bahkan ditaruhnya di atas unuk, di atas leher, dibawa tawaf 7 kali. Coba tawaf 7 kali ikut siapa? Ikut Nabi Ibrahim, karena syariat tawaf itu dari Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Muhammad yang menyuruh 7 kali. Allah menyuruh Nabi, ikut Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi syariat, ada kitab cukup tebal segini, ada 17 syariat Nabi Ibrahim yang diakomodasi, dimasukkan ke dalam syariat Nabi Muhammad. 17. Termasuk khitan, menyembelih kurban, tawaf, ta'addud. Jadi Nabi pertama yang istrinya banyak itu Nabi Ibrahim. Rasulullah itu hanya ngikut Nabi saja. Tapi ada nanti syariat yang baru-baru sesuai dengan perintah Allah SWT. Jadi begitu. Ada itu. Contohnya begitu ada. Berdoa kepada Allah. Luar biasa. Seandainya dia musyrik pasti dia tidak mempercayai Aminah kan? Karena Aminah mengatakan anak ini nanti kasih nama Muhammad. Aku diperintahkan untuk memberi nama anak ini Muhammad. Diberi nama Muhammad. Padahal waktu itu Muhammad itu bukan nama populer. Orang nggak ada yang namain nama anaknya Muhammad. Dulu yang keren itu Abdul Uzza, Abdul Latta. Iya, nama-nama musyrik. Tapi Rasulullah dari namanya saja, kan nama itu kan harus di-approve ya. Kalau sekarang itu disduk capil tuh, gitu. Harus dicap gitu kan. Yang mengiyakan kakeknya. Kalau kakeknya musyrik, ngapain ngasih nama Muhammad? Nggak keren. Banyak dalil yang menyebutkan bahwa keluarga Rasulullah SAW kecuali Abu Thalib itu mereka tidak musyrik. Ada lagi? Silakan. Apa aja pertanyaan-pertanyaan? Asal jangan terlalu jauh dari subjek. Terkait sirah, boleh. Silakan. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ibu Yani. Boleh? Itu Bu, belakang. Silakan Bu Susi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya. Tadi kan Bapak Ustadz menjelaskan bahwa pada saat kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib itu kan selalu berdoa ya. Tapi cara berdoanya itu kan tidak seperti berdoa sekarang. Maksud saya kalau sekarang itu karena kita umatnya Rasulullah kan berdoanya kan sambil menjalankan sholat 5 waktu ya. Ustaz, tidak harus di dalam sholat. Oh jadi di luar sholat boleh kita berdoa. Jadi saat zaman dulu belum ada sholat ya Ustaz ya. Sholatnya tidak sama persis seperti kita. Sholat di zaman Nabi Ibrahim itu hanya berdiri. Oh iya. Jadi Rasulullah ketika berdiri di depan Ka'bah, orang melihat, oh Muhammad lagi sholat. Gitu tahu mereka. Tapi setelah itu Rasulullah ruku. Wah kata mereka, baru ini Muhammad, bikin agama baru. Gitu. Karena Rasulullah pakai berdiri, pakai angkat tangan, takbir kan. Kemudian pakai ruku, berdiri lagi, pakai sujud. Sujud itu sholatnya Nabi Isa dulu. Nabi Isa dulu sholatnya hanya sujud. Nabi Ibrahim hanya berdiri. Ditambah, ya disempurnakan karena Rasulullah kan nggak bikin sendiri. Itu diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Gerakannya diajar sama Jibril. Oh iya. Begitu. Tapi kalau mau doa di luar sholat boleh, nggak ada masalah. Kita misalnya lagi berdiri di jalan, boleh. Berarti kan pada saat kita menjalankan ibadah haji ya Ustaz ya. Haji. Itu kan menjalankan tawaf, sya'i dan sholat sunat di depan multazam. Dan lain sebagainya. Berarti saat itu sholatnya berdiri ya Ustadz ya? Sesuai apa yang dilaksanakan Nabi Ibrahim ya? Belum sholat sempurna seperti sekarang? Enggak. Kalau manasik haji nih ya,
sekarang karena kita pengikut Nabi Muhammad SAW, manasik haji mengikuti manasiknya Nabi Muhammad. Tidak boleh lagi ikut manasiknya Nabi Ibrahim. Bedanya itu saja ya, Iya. cara sholatnya aja Ustaz ya. Iya. Jadi tawafnya masih sama, tapi bacaannya sudah bacaan Rasul, Nabi Muhammad SAW, begitu. Jumlah jamrahnya juga beda, gitu. Jadi jadi bukan berarti plek kita ambil sama persis dengan Nabi Ibrahim, tapi esensinya, tata caranya, makanya disebut manasik. Manasik itu kan cara, tata caranya. Itu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah sebelum meninggal dunia itu sempat haji. Jadi bukan teori haji. Rasulullah hanya sekali hajinya, ya, dengan haji tersebut Rasulullah memutuskan untuk kita mensyariatkan kepada kita gini cara haji. Tidak lagi mengikuti apa di zaman Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim hanya melakukan tawaf saja. Tidak ada mabit, tidak ada wukuf di Arafah dan seterusnya. Satu rangkaian. Sekali lagi Ustadz ya, saya tanya. Saat haji itu kan selalu dibawain buku yang buku yang kotak itu ya, yang tebel itu Ustadz. Iya. Yang dikalungin itu. Kan yang dikalungin itu, Bu. Itu menurut saya kan itu kan memang yang buat jumhur ulama ya. Jumhur ulama, ya. Kan ada yang sebetulnya Islam itu sebetulnya kan mudah. Ya, jadi betul. apapun saat ritual haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu kan hanya singkat sekali. Seperti misalnya kalau nggak salah saya waktu tawaf itu kan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus setiap ke Hijr Ismail sampai sini kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus banyak lagi bacaan yang lain. Ya, terus tambahan aja. Tambahan. Kalau misalnya nggak dibaca, kita baca yang sunnahnya Rasul itu. Karena kan waktu itu sempat saya tawaf sendiri kan. Saya baca yang sunnahnya Rasul aja, yang mudah-mudah saja. Bisa ya Ustaz? Nggak masalah. Kan harusnya mutawifnya mengingatkan kepada kita bahwa ini kenapa dibuatnya banyak banget bacaan ini. Karena banyak di antara kita ini jamaah ini rasanya kok kalau cuma itu aja kurang afdol gitu. Dia kepengen banyak bacaan. Silakan saja. Tapi kalau yang mencukupkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, silakan. Karena contoh-contoh yang memudahkan itu harus diperbanyak. Tapi jangan sampai diem aja, karena banyak juga yang diem. Cuman amin saja. Iya gitu. Karena ada bacaannya juga terlalu panjang itu akhirnya nggak fokus ya. Kan Pak. Malah kadang-kadang karena sibuk baca itu terpisah dari yang lain. Betul. Pernah yang begitu terpisah dari masuk ke rombongan Turki bingung dia. Tarik ke sini. Jadi nggak apa-apa. Jadi memang sebenarnya dimudahkan. Bahkan ada rukso ya, ada kemudahan-kemudahan. Kalau yang bersangkutan ini ada juga nih ibu-ibu dari kampung itu sudah dia nggak bisa baca karena minus matanya, kemudian dia juga jarang baca yang yang Latin gitu kan, jadi kadang-kadang dia repot juga sendiri. Sudah dipermudah saja ya, yang mudah-mudah saja, yang wajib-wajib saja ya, tidak perlu yang panjang-panjang lebar itu. Karena jangankan yang baru sekali haji Bu, yang sudah berkali-kali bimbing aja kadang kelupa ini apa aja yang dibaca gitu, lupa, manusiawi. Apalagi di tengah banyak orang, mutawif itu kan harus bukan hanya ngurusin dia juga, ngurusin ini mak-mak di belakang. Ketinggalan ini kan, itu lebih concern di kepala dia tuh kalau sampai nggak pulang ini kan. Jadi kadang-kadang hafalan lupa. Makanya tidak usah diperberat, jadi seperti itu. Nah pada saat, lagi saya tanya, pada saat tawaf itu kan kita harus dalam keadaan berwudu ya Ustaz. Iya betul. Ya? Kalau batal? Nah sedangkan kalau kita berwudu, kalau di rumah begini, kita kesenggol suami itu kan batal ya. Nah, sedangkan di sana itu banyak sekali suami istri itu bergandengan kena kulit itu bagaimana Ustaz? Bayangkan saja mereka ini pengikutnya Abu Hanifah, selesai urusan. Karena Abu Hanifah dianggapnya begitu. Mazhab Hanafiyah itu orang Turki, orang sebagian orang Mesir, kemudian ada orang India, itu mazhabnya kan Hanafi. Abu Hanifah ini maksudnya. Hanafi itu mazhabnya, nama mazhabnya. Itu laki-laki suami istri pegangan, ya, selama tidak ada hasrat seksual, nggak batal. Nah gitu. Kan kalau kita lagi tawaf kan nggak kepikir seksual.
Gitu. Pas mau kepikir lepas aja dulu gitu. Nanti tempel lagi. Tapi kalau ibu pakai mazhab Maliki. Imam Syafi'i, Syafi'i, ya. Asy-Syafi'i batal. Maka pegang atasnya aja. Oh gitu. Jadi kita perlu diniatkan pakai mazhab Ya, itu pekerjaan. apa enggak gitu. Ya, Ustaz? Soalnya pekerjaan kan ada yang pekerjaan pembimbing. soalnya zaman sekarang teman saya yang umroh gitu kan baru bilang sama saya kalau itu harus diniatkan Bu katanya. Lah zamannya dulu mutawaf atau Nggak sempat yang mengantar bahas. kita kan nggak sempat Iya. ngomong kalau nanti kalau di sana pada saat tawaf gitu niatkan seperti mengikuti. Ya, jadi gini, ada juga yang memang harus, ayo niatkan bareng-bareng, nah, boleh. Tapi sebenarnya di dalam hati juga bisa, kalau memang mau yang ambil yang mudah, gitu. Tapi kalau ada juga di dalam mazhab Syafi'iyah, walaupun bukan pendapat yang muktamad, ada juga yang memperbolehkan selama haji, sentuhan kulit yang tadinya batal itu tidak batal. Jadi tanpa harus keluar mazhab juga bisa. Walaupun belum diniatkan ya Ustadz ya. Iya, gitu. Jadi kan niat itu kan ada perkara hati, tetapi untuk mazhab Syafi'i itu perkara lisan juga. Jadi ya tadi memang idealnya kita itu belajar agama itu jauh-jauh hari, jangan menjelang berangkat haji baru belajar, itu numpuk. Ibaratnya anak kuliah 6 tahun kuliah atau sekolah 6 tahun, dikebut 1 malam. Repot. Iya kan? Membludak, ibaratnya HP aja bisa hack. Iya kan? Nah gitu. Jadi memang idealnya makanya kita belajarnya tuh dari, sehingga nanti pas haji tinggal belajar sedikit lah. Beres-beres yang lain sudah. Kan banyak orang baru serius beragama ketika mau berangkat haji, itu masalahnya. Jadi cuma manasik 3 kali itu nggak cukup. Kenapa? Kebanyakan manasiknya aja untuk 3 hari cukup. Tapi pengetahuan yang mendukung itu banyak sekali. Nah kebetulan kebagian misalnya pembimbingnya yang kurang teliti, kurang telaten, repot. Gitu. Jadi harusnya diingatkan. Banyak yang batal, ngurangi lagi dari 1. Bu, saya bilang kok nggak selesai-selesai. Saya dari batal. Ibu sudah wudhu, sudah. Terus mulang dari 0, dari 1. Astagfirullahalazim. Saya bilang, tadi sudah dapat berapa? Dapat 3. Ya sudah tinggal tambah 4. Saya bilang, bukan dari 1 lagi Ustaz. Enggak, astagfirullah. Nah, kapan selesainya? Baru jalan, brut. Jalan lagi, brut. Gitu jadi. Pantesan nggak selesai-selesai. Balik dari 0 lagi, emang SPBU dari 0 gitu. Ini kan pendidikan ini kan. Mungkin waktu manasik ibu itu duduk paling belakang, sibuk bercanda sama suaminya, nggak denger. Ngerti nggak kalau mau belajar agama jangan mendadak pas mau haji. Jadi sudah tahu, walaupun belum berangkat haji, udah belajar dulu gitu. Nah, gitu. Baik. Wudhu ya, clear Bu ya, insya Allah, tenang insya Allah. Jazakallah khairan, Apaan Ustaz. yakin, alhamdulillah. Assalamualaikum Jadi warahmatullahi belajar. wabarakatuh. Waalaikumsalam belajar warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Baik Ustadz, sebelum kita tutup, Ya. mohon mimpin doa dulu Baik, Ustadz. baiklah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan berbagai topik yang terkait dengan kajian kita, walaupun cuma berapa? 3 halaman sebenarnya. Cuma 3 halaman hari ini, 326, 327, 328. Hanya 3 halaman, tapi pembahasannya banyak. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini mendapatkan manfaat ya dari pertemuan hari ini insyaallah. Mari kita berdoa untuk mengakhiri dan menutup kajian ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal murabitin fil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal murabitin wal mustad'afin fi Gazzah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.